Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 200830409 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4A. Di sini saya akan sedikit memaparkan dua buku yang direkomendasi oleh Bapak Muhammad Yahya selaku dosen pengampu pada mata kuliah kajian Tarikh Al-Quran. Buku yang pertama yaitu The History of Quranic Text dan buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Dua buku tersebut terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah bagian ketiga yang membahas tentang perkembangan alat bantu bacaan Mushaf Utsmani, kodifikasi Mushaf Utsmani, serta otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Adapun link untuk bagian pertama dan kedua sudah tertera di deskripsi, dan untuk bagian-bagian yang lainnya akan dipaparkan kemudian. Sebelum membahas masalah yang lebih kompleks dalam ilmu tulisan Arab kuno dan sistem tanda titik dalam bab yang akan datang, terlebih dahulu saya akan mengupas secara ringkas beberapa alat bantu visual dan perkembangan estetika yang digunakan oleh para penulis ke dalam mushaf. 1. Pemisah surat. Sebenarnya naskah Mushaf Utsmani yang pertama itu tidak memiliki pemisah surat. Setiap awal suratnya bisa dilihat dari kalimat basmalah yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih jauh, seperti gambar yang telah ditampilkan pada permulaan video dengan diberi nama abad pertama. Adapun mushaf dengan nama abad kedua pada gambar di permulaan memiliki warna yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan bentuk ornamen dan kalimat basmalah. 2. Pemisah ayat. Tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu yang ditetapkan pada pemisah ayat. Setiap penulis bebas menggunakan pilihan sendiri. 3 gambar yang telah saya kemukakan di awal itu adalah contoh pemisah ayat. Berbentuk 2 kolom dari setiap 3 titik, lalu berbentuk garis dan 4 titik, serta yang terakhir titik yang berbentuk segitiga. Selanjutnya mengenai kodifikasi Mushaf Utsmani. Secara garis besar, pengumpulan kedua dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas oleh kalangan umat Islam. Sedangkan versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas. Sebagaimana diberitakan dalam riwayat versi mayoritas, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama merupakan ketua komisi pengumpulan adalah Zaid bin Sabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Anggota komisi lainnya adalah Abdullah bin Al-Zubayr yang berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Ia terkenal sebagai seorang yang sangat religius. Adapun Sa'id bin Al-As lahir beberapa saat setelah hijrah dari kalangan keluarga Umayyah. Setelah Walid bin Uqbah dipecat pada 29 Hijriah, ia dikabarkan menggantikan posisinya sebagai gubernur Kufah hingga menjelang akhir tahun 34 Hijriah. Anggota komisi terakhir yaitu Abdurrahman bin Al-Haris yang berasal dari keluarga Mahzum terkemuka di Mekah. Sementara dalam sejumlah riwayat lain hanya disebutkan 2 nama yang mengerjakan kodifikasi pada masa Utsman, yaitu Zaid bin Sabit dan Sa'id bin Al-As. Lepas dari masalah jumlah anggota komisi yang ditunjuk Utsman, perintah yang ditujukan kepada komisi tersebut yaitu menyalin Al-Quran dalam dialek suku Quraisy, karena kitab suci itu diwahyukan dalam bahasa mereka. Adapun riwayat yang sangat beragam tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota mana saja mushaf tersebut dikirim. Menurut pandangan secara umum, 1 mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Sedangkan pendapat populer lainnya yang dipegang oleh penulis Itqun menyebutkan 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota yang telah disebutkan.
Adapun Al-Zarqani mengungkapkan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang disebutkan sebelumnya, dan sisanya 1 eksemplar disimpan oleh Utsman. Mushaf tersebut kemudian dikenal sebagai Al-Imam atau mushaf induk. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya dimusnahkan. Pemusnahan ini menurut sebagian riwayat dilakukan dengan cara merobeknya, tetapi hal ini tidak dapat dibenarkan karena sisa-sisa sobekannya tentu bisa disalahgunakan. Namun, otoritas muslim memberitakan pemusnahan yang dilakukan bukan dengan cara merobek, melainkan dengan cara membakar, maka tidak akan ada yang tertinggal satupun. Sebagaimana telah diungkapkan bahwa mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan Islam memiliki sejumlah variasi yang keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyaring Al-Quran. Sebab salinan-salinan tersebut yang diedarkan pada sejumlah kota tersebut pada kenyataannya tidak sempurna secara absolut. Kenyataannya ini diakui oleh sejumlah otoritas muslim. Adapun karakteristik mushaf Utsmani yaitu susunan suratnya bersifat ijtihadi. Al-Suyuti mengungkapkan bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya. Sedangkan pernyataan dari Al-Yaqubi yaitu Utsman mengkodifikasikan Al-Quran, menyusun dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Seluruh jumlah surat dalam mushaf Utsmani yaitu 114 surat yang berada di tengah-tengah antara jumlah surat dalam mushaf Ubay yaitu 116 surat dan Ibnu Mas'ud yaitu 111 atau 112 surat. Surat-surat tersebut dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan nama-nama yang beragam. Sering terdapat 2 nama atau lebih untuk satu surat, tetapi belakangan ini sudah tidak digunakan lagi. Tidak jelas kapan munculnya nama-nama surat yang beragam itu. Surat yang berjumlah 114 pada masa yang awal dikategorikan ke dalam 4 kategori utama. Adapun sekitar abad pertama Hijriah, mushaf dikategorikan dalam 7 bagian yang disebut manazil, bagi mereka yang ingin menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu sepekan. Sedangkan pada abad ketiga Hijriah muncul anggapan lain menjadi 30 bagian atau sering disebut dengan 30 juz. Hal itu untuk mereka yang ingin menyelesaikan tadarus dalam waktu sebulan. Pembagian ini berkaitan dengan jumlah hari pada bulan Ramadan, di mana 1 juz Al-Quran dibaca setiap harinya. Baik, selanjutnya tentang otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Secara doktrinal, mushaf Utsmani dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian besarnya dikemukakan dalam bahasan yang panjang dan lebar oleh para ulama tentang nasikh dan mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang selain dari bagian Al-Quran. Sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan, secara garis besar terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasan tentang nasikh dan mansukh. 1. Wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya dalam mushaf. 2. Wahyu yang hanya terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf. Dan 3. Wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku. Dari ketiga kategori tersebut, hanya kategori pertama dan terakhir yang paling relevan secara langsung dengan masalah otentisitas dan integritas mushaf Utsmani yang ada sekarang. Di dalam dunia Islam sendiri, muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas dan otentisitas mushaf Utsmani yang pada faktanya tidak dicantumkan pada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Hal yang sama juga berlaku untuk serangan lainnya yang muncul dari sejumlah pengamat barat. Adapun pada kajian-kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana barat, dalam kenyataannya belum memunculkan masalah serius
yang sehubungan dengan otentisitas dan integritas Al-Quran yang ada. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya paparkan mengenai isi dari dua buku tersebut dalam bagian ketiga. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.